Selamat datang di video pembelajaran Susenas. Video ini akan menjelaskan cara menanyakan dan mencatat informasi tentang ASI dan MPASI secara tepat pada kuesioner Susenas Core. Pertanyaan-pertanyaan pada blok ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai inisiasi menyusu dini atau IMD, serta praktik pemberian air susu ibu atau ASI dan makanan pendamping ASI. Pertanyaan-pertanyaan ini ditujukan kepada anggota rumah tangga berusia 0 sampai 23 bulan atau baduta, yaitu anak yang umurnya di bawah 2 tahun. Pemberi informasi adalah orang tua baduta, atau kepala rumah tangga, atau pasangan kepala rumah tangga. Untuk mengumpulkan informasi mengenai IMD, kita menanyakan kapan bayi pertama kali diletakkan di atas dada ibu dengan kontak kulit langsung. Posisi bayi dapat diletakkan menempel di dada atau perut ibu, termasuk bayi yang dipangku di dada ibunya. Perlu diperhatikan bahwa dalam proses ini, harus terjadi kontak kulit ke kulit secara langsung antara ibu dan bayi. Berikutnya, kita akan menanyakan dan mencatat riwayat pemberian ASI pada baduta sejak dia lahir. Yang pertama, kita menanyakan apakah baduta pernah diberi ASI. ASI yang diberikan dapat berasal dari ibu kandung maupun ibu susu. Pemberian ASI dapat dilakukan secara langsung dengan cara bayi menyusu pada payudara ibu atau melalui alat bantu seperti botol, gelas, sendok, atau alat lainnya. Selanjutnya, kita menanyakan pada umur berapa baduta pertama kali diberi makanan dan atau minuman selain ASI. Untuk bayi yang belum menerima makanan dan atau minuman selain ASI, isikan kode 99. Berikutnya, kita akan menanyakan pemberian ASI, minuman, dan makanan kepada baduta selama seharian kemarin. Yang dimaksud selama seharian kemarin adalah mulai pagi hingga malam pada hari sebelum pencacahan. Kita tanyakan apakah selama seharian kemarin baduta disusui atau diberi ASI. Lingkari kode 1 bila responden menjawab ya, lingkari kode 5 jika tidak, atau lingkari kode 8 jika responden tidak mengetahui pemberian ASI kepada baduta selama seharian kemarin. Selain pemberian ASI, kita juga akan menanyakan dan mencatat pemberian minuman selain ASI kepada baduta selama seharian kemarin. Ada 3 kelompok minuman selain ASI yang kita tanyakan. Pertama, susu selain ASI. Mencakup semua jenis susu formula dan semua jenis susu dari mamalia, baik yang segar maupun dipasteurisasi. Tanyakan dan catat berapa kali baduta diberikan susu selain ASI selama seharian kemarin. Jika 7 kali atau lebih, maka tuliskan 7. Kedua, minuman lain tanpa gula seperti air putih, teh tanpa gula, sari kacang hijau tanpa gula, atau minuman lain yang tidak diberikan tambahan gula. Ketiga, minuman berpemanis gula. Termasuk di dalam kelompok ini adalah jus buah baik yang dibuat sendiri maupun dibeli, dengan ataupun tanpa tambahan gula. Selain itu, juga minuman-minuman lain yang diberikan gula tambahan. Selanjutnya, kita akan mencatat pemberian makanan pada baduta. Baik makanan utama maupun camilan atau snack, makanan yang dimakan di rumah maupun luar rumah, yang dimasak sendiri maupun yang dibeli. Tanyakan juga berapa kali baduta diberikan makan selama seharian kemarin. Jika 7 kali atau lebih, maka tuliskan 7. Ingat bahwa pemberian makanan yang dicatat adalah yang diberikan dalam porsi wajar. Untuk baduta yang diberikan makanan selama seharian kemarin, kita tanya dan catat lebih lanjut jenis-jenis makanannya. Tanyakan satu persatu 8 kelompok makanan berikut. 1. Makanan dari kelompok biji-bijian dan umbi-umbian seperti nasi atau bubur, jagung, ubi, mie, dan sejenisnya. 2. Makanan dari kacang-kacangan seperti tahu dan tempe, kacang hijau, dan sejenisnya. 3. Produk turunan susu seperti keju, yogurt, dan sebagainya. 4. Daging-dagingan seperti daging ayam, daging sapi, hati ayam atau sapi, dan makanan laut seperti ikan, udang, termasuk daging dan makanan laut dalam kaleng. 5. Telur, baik telur ayam, itik, puyuh, dan sebagainya. 6. Buah dan sayur tinggi vitamin A, yaitu buah dan sayur berwarna oranye seperti wortel, labu, pepaya, dan sayur berdaun gelap misalnya bayam dan brokoli. 7. Buah atau sayur lainnya, contohnya labu, siam, pisang, apel, dan sebagainya. 8. Makanan manis, gurih, dan makanan mengandung karbohidrat yang digoreng. Contohnya donat, kue, keripik, bakwan, es krim, coklat, permen, mie instan,
ubi atau singkong goreng, dan sejenisnya. Perhatikan bahwa makanan fortifikasi yang bisa langsung dikonsumsi tanpa diolah terlebih dahulu, seperti biskuit bayi dan puding bayi, juga termasuk dalam kelompok ini. Sesuai panduan yang diterbitkan WHO dan UNICEF, anak-anak di bawah usia 2 tahun seharusnya mengonsumsi minimal 5 jenis dari 8 kelompok makanan untuk mencukupi kebutuhan minimal nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh kembangnya. Penjelasan lebih detail dan contoh wawancara dapat dilihat pada buku pedoman konsep dan definisi Susenas. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini, dan sampai jumpa di video pembelajaran untuk topik lainnya.